Hai Sagittarius, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang 5 hal yang potensi besar akan terjadi pada hidup Sagittarius di akhir bulan Juni 2023. Baik Sagittarius, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk Sagittarius di akhir bulan Juni, dan dimohon untuk Sagittarius bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi Sagittarius yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, Sagittarius bisa personal reading. Sagittarius bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya Sagittarius ya. Baik Sagittarius, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi kamu. Ada the Hierophant energy, the Hierophant reverse, ada Five of Swords tegak lurus, ada the Hermit tegak lurus, ada Knight of Swords tegak lurus, ada Two of Swords tegak lurus, ada Ten of Wands reverse, ada Ten of Cups reverse, ada the World energy reverse, ada Two of Cups tegak lurus dan Two of Cups reverse dan Knight of Cups reverse. Baik, 5 hal yang potensi besar akan terjadi pada hidup Sagittarius di akhir bulan Juni 2023. Yang pertama, di sini ada the Hierophant reverse dan ada Five of Swords tegak lurus. Terbaca dengan sangat jelas ya, bisa dikatakan bahwa di akhir bulan Juni, potensi besar kamu akan lebih banyak berdoa akan sakit hati yang kamu rasakan, akan kekecewaan yang kamu rasakan. Karena potensi besar, mohon maaf Sagittarius, di sini kayak ada potensi pertengkaran kamu dengan seseorang. Bisa itu pertengkaran kamu dengan pasangan kamu, atau pertengkaran kamu dengan orang yang kamu sayang, atau pertengkaran perselisih pahaman dengan keluarga kamu atau dengan teman kamu atau lain sebagainya di sini Sagittarius. Ya. Jadi kayak di akhir bulan Juni adalah akhirnya kamu berupaya dan berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih legowo, lebih ikhlas di sini, dan banyak doa, di mana doa kamu itu kamu meminta untuk seseorang yang ada konflik dengan kamu dilembutkan hatinya gitu loh Sagittarius di sini. Dan di akhir bulan Juni pun potensi besar kayak kamu lebih banyak belajar, kamu lebih banyak memahami, kamu lebih banyak mengerti sebuah keadaan. Maaf. Walaupun kamu overthinking, walaupun kamu sedih di sini, walaupun kamu kecewa di sini gitu loh Sagittarius. Baik, di poin kedua, ada the Hermit tegak lurus dan ada Knight of Swords tegak lurus. Yang potensi besar akan terjadi pada hidup Sagittarius di akhir bulan Juni, di sini terbaca bahwa kamu akan dalam situasi dan akan dalam kondisi yang lebih misterius di sini Sagittarius. Itu yang akan terjadi. Kenapa? Karena entah kenapa akan ada action dari kecerdasan kamu yang dimana kamu kayak lebih pengen jadi seseorang yang punya manfaat untuk orang lain di sini, dan kamu kayak lebih bijaksana di sini, dan kamu nggak mau terlalu terburu-buru dalam hal keputusan, kamu tidak mau ceroboh dalam segala hal, kamu lebih banyak mempelajari, dan kamu juga lebih ngikutin feeling, intuisi, dan firasat kamu juga di sini. Dan kamu lebih kayak
bisa untuk lagi-lagi memprivasikan diri kamu di sini Sagittarius. Karena kamu sudah capek, kecewa, kamu sudah lelah dengan harapan-harapan kosong di sini. Itulah kenapa kamu jadi bijaksana dan itu yang terjadi dalam hidupmu. Bahkan ketika kamu sedih, kamu menangis, atau kamu dalam situasi yang merasa gundah di sini, kamu nggak mau terlalu banyak cerita ke orang lain, kamu hanya lebih banyak berdoa, kamu lebih kayak ngejalanin apa yang ada di sini Sagittarius. Baik, di poin ketiga. Ada Two of Swords tegak lurus dan ada Ten of Wands reverse. Bagi yang resonate di sini terbaca di akhir bulan Juni yang akan terjadi ya, dimana kamu juga akan lebih tegas terhadap dirimu untuk berhenti menambah beban hidup. Dimana di sini kayak ketika beban itu memang untuk hal yang kamu sayangi, memang itu untuk masa depan yang lebih baik, memang itu untuk sebuah bantuan yang bisa kamu lakukan, kamu berikan kepada orang lain yang konteksnya keluarga, maka kamu akan totalitas. Tapi ketika itu hanya beban yang membuat hidupmu semakin rumit, kamu kayak akan berusaha untuk bilang tidak di sini Sagittarius. Bahkan di akhir bulan Juni bagi yang resonate pun kamu kayak nggak akan segan-segan untuk ngeblok orang-orang yang nggak penting. Kamu kayak nggak segan-segan untuk ngasih batasan dirimu terhadap orang-orang yang nggak penting di sini. Dan kamu juga nggak mau terlalu menyia-nyiakan waktu kamu untuk melanggati atau merespon orang-orang yang nggak penting di sini ketika orang-orang itu memang punya energi toksik dan kamu berusaha untuk menstop ketoksitan itu gitu loh Sagittarius bagi yang resonate. Baik, di poin keempat. Ada Ten of Cups reverse, ada The World reverse. Terbaca dengan sangat jelas ya di akhir bulan Juni di sini. Ternyata dari segala complicatednya hidup kamu Sagittarius, di sini untuk masalah kondisi keuangan atau untuk masalah kondisi penghasilan, pendapatan, pekerjaan atau bahkan karir, terbaca kamu cukup oke, kamu cukup aman di sini Sagittarius. Bahkan di akhir bulan Juni pun di sini walaupun ada sesuatu hal yang bikin kamu kecewa, tapi juga masih banyak hal yang bikin kamu bahagia. Masih banyak hal yang bikin kamu tersenyum, masih banyak hal kesibukan yang bisa kamu jalani di sini dengan happy, masih banyak hal yang bisa kamu produktifkan di sini Sagittarius. Bahkan di akhir bulan Juni di sini kayak entah kenapa ketika kamu ingin sesuatu, butuh sesuatu, kayak terasa mudah aja untuk dapetin itu gitu loh Sagittarius bagi yang resonate. Baik, di poin kelima. Ada Two of Cups reverse, ada Knight of Cups reverse. Di akhir bulan Juni ya yang akan terjadi pada hidupmu di sini terbaca potensi besar kamu kayak akan dalam situasi yang gak mau terlalu lebay dan gak mau terlalu terbucinkan dalam hal asmara Sagittarius. Bahkan yang terjadi juga kayak orang-orang yang terkoneksi asmara dengan kamu pun gak begitu lebay, gak begitu bucin juga kepada kamu di akhir bulan Juni. Jadi kayak bagi kamu yang punya pasangan atau bagi kamu yang sedang PDKT-an di sini, hubungan kalian kayak hanya sebatas hubungan yang berjalan saja dengan aktivitas rutinitas yang sewajarnya di sini. Dan walaupun masih ada sedikit drama, konflik dan lain sebagainya, ya kamu tetap dalam situasi yang enggak begitu meledak-ledak ke arah kebucinan dan dia pun sama gitu loh Sagittarius. Tapi di poin kelima ini ya potensi besar bagi yang resonate pun yang akan terjadi jikalau kalian pengen ke suatu tempat, liburan bersama, pengen kayak jalan-jalan pagi, jalan-jalan sore ataupun malam, di sini ya pasangan merespon ayo gitu loh. Ya, walaupun harus ditunda-tunda tapi tetap ayo gitu loh di sini. Ya. Nah, ketika ini resonate untuk kamu Sagittarius atau sebagian resonate untuk kamu, maka memang yang perlu kamu mengerti, yang kamu perlu pahami bahwa kita tidak bisa membuat semua orang untuk peduli dengan kita, kita tidak bisa membuat semua orang sesuai dengan ekspektasi kita, tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita tetap menjadi diri kita sendiri dan kita tetap menjadi seseorang yang bermanfaat dan kita tetap menjadi seseorang yang komitmen dalam segala hal, terutama dalam hal bersosial
atau dalam berhubungan di sini Sagittarius. Bukan urusan kita ketika orang lain tidak komitmen atau tidak konsisten terhadap janjinya. Itu bukan urusan kita, itu urusan dia. Ya, yang menjadi urusan kita adalah tentang bagaimana kita harus bisa untuk tetap menjaga diri kita untuk tidak mudah terbawa oleh ketoksikan orang lain yang ketika orang lain itu toksik. Begitu Sagittarius. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh Sagittarius di dunia ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif. Ini hanya sebatas referensi atau hiburan. So, bijak dalam menyikapi, jangan baper ketika nggak resonate, dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye Sagittarius.